Pernah ngerasa nggak sih otak lu itu kayak mati rasa setelah berjam-jam scrolling TikTok atau Instagram? Atau mungkin lu itu sering kehilangan fokus dan ngerasa lelah tanpa alasan yang jelas? Hati-hati, ini bisa jadi tanda-tanda kalau lu terkena brain rot. Sebenarnya brain rot ini bukan dari istilah medis yang resmi gitu. Dan brain rot ini baru muncul ya akhir-akhir ini. Tapi ya istilah ini jadi populer untuk menggambarkan kelelahan mental dan penurunan fungsi kognitif akibat konsumsi konten online yang berlebihan dan juga konten yang berkualitas rendah. Dan fenomena ini sering terjadi ketika kita terlalu lama terpapar konten yang dangkal, repetitif, atau terlalu merangsang di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Short. Intinya ya, brain rot ini adalah kelelahan mental ketika kita mengkonsumsi konten-konten yang berkualitas rendah dan konten ya video pendek gitu. Nah, pada tahun 2024, Oxford University bahkan menetapkan brain rot sebagai word of the year, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif dari konsumsi konten digital yang berlebihan. Nah, beberapa tanda bahwa lo mungkin mengalami brain rot. Yang pertama, kesulitan berkonsentrasi atau merasa kabut otak. Yang kedua, menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya daripada berinteraksi langsung kepada orang lain. Yang ketiga, merasa sering gelisah atau cemas saat nggak megang ponsel gitu. Dan yang pastinya lu bakalan juga terkena gangguan tidur akibat scrolling hingga larut malam. Nah, fenomena ini sering dikaitkan dengan perilaku seperti doom scrolling, yaitu terus-menerus mencari berita negatif secara online yang dapat memperburuk kondisi mental kita. Untuk mengatasi brain rot, lu bisa mencoba beberapa langkah seperti ini. Yang pertama, batasin waktu layar. Gunakan fitur seperti screen time di iOS atau digital well-being di Android untuk memantau dan membatasi penggunaan ponsel. Yang kedua, hapus aplikasi yang cukup mengganggu. Identifikasi aplikasi yang paling banyak menyita waktu lo. Dan pertimbangkan lagi untuk menghapusnya atau membatasi penggunaannya. Yang ketiga, aktifkan mode grayscale. Mengubah tampilan layar menjadi hitam putih. Ini dapat mengurangi daya tarik visual dan membantu mengurangi waktu penggunaan lo. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik kayak berjalan, olahraga, atau melakukan hobi offline. Nah, ini bisa ngebantu lo untuk menyegarkan pikiran dan mengurangi ketergantungan pada gadget. Yang kelima, praktikan mindfulness atau meditasi. Nah, sebenarnya meditasi ini bukan yang kayak bertapa lah atau apa. Sebenarnya ya sesimpel lu fokus ke satu hal aja. Contohnya, kayak nih sekarang, apa yang lu lagi dengerin? Suara gua dong kan? Nah, lu bakalan terfokus dengan suara gua aja. Nah, itu termasuk ke dalam meditasi. Dan ini juga dapat membantu lu untuk meningkatkan kesadaran dan juga mengurangi stres akibat overstimulasi digital. Dan yang terakhir, cari bantuan profesional kalau misalkan lu emang udah benar-benar akut gitu. Brain rot ini adalah tantangan nyata di era digital ini. Tetapi dengan kesadaran dan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengatasinya. Ingat, teknologi harusnya menjadi alat yang membantu kita, bukan mengendalikan kita. Jika lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video ASC Media berikutnya.